Warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, bertemu kembali dengan Cara Pendidikan Diskusi Hukum. Di video kali ini saya akan membahas tema tentang Der dan Verzet, yaitu perlawanan pihak ketiga dalam sengketa perdata. Baik, kita lihat aja ya penjelasannya ya. Der dan Verzet adalah upaya hukum yang dilakukan oleh pihak ketiga yang semula bukan pihak berperkara karena merasa memiliki kepentingan atas objek yang dipersengketakan atau merasa objek sengketa adalah miliknya. Ya, jadi ini dilakukan oleh pihak ketiga yang bukan pihak berperkara pada perkara sebelumnya. Kita lihat dasar mengajukan perlawanan dan Verzet, yaitu adanya sita eksekusi atau sita jaminan atau konservator bersalah yang dilakukan oleh pengadilan yang merugikan pihak ketiga. Jadi di sini ada penjatuhan sita eksekusi atau sita jaminan yang mana dilakukan oleh pengadilan dan itu diberikan oleh pihak ketiga. Padahal pihak ketiga itu tidak terikat atau tidak menjadi bagian pihak yang berperkara. Nah, jadi pihak ketiga bukan pihak yang dalam berperkara. Dasar pelanggarannya itu diantara adalah pemegang hak milik, pemegang hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, hak tanggungan, hak sewa, dan hak lainnya ya. Jadi dia dirugikan, jadi adalah pemilik hak atas objek yang disengketakan tadi. Kita lihat di mana ketika akan mengajukan perlawanan tersebut atau yurisdiksi pengadilannya. Sebagai ketentuan pasal 195 HIR bahwa Der dan Verzet ini diajukan kepada yang pertama adalah pengadilan yang memutus perkara tersebut. Jadi perkara itu diputus atau diperiksa perkara itu, ya. Selanjutnya dilaksanakan sita jaminan atau sita eksekusi. Atau pengadilan yang melakukan sita jaminan atau sita eksekusi apabila pelaksanaan sita jaminan atau sita eksekusi ini didelegasikan. Jadi karena objek sengketa ada di wilayah yurisdiksi pengadilan B, sedangkan yang mengarah perkara adalah pengadilan A. Maka untuk sita eksekusi maupun sita jaminan itu dilaksanakan oleh pengadilan B. Karena objek sengketa ada di wilayah yurisdiksi pengadilan B, sehingga pengadilan A ini mengajukan delegasi. Sehingga apabila keberatan bukan diajukan pengadilan A, tetapi pengadilan yang melakukan sita jaminan atau sita eksekusi tadi. Kita lihat bagaimana pemeriksaan perkara Der dan Verzet itu. Perkara ini diregister tersendiri, ya, tidak sama seperti Verzet atau perlawanan terhadap Verzet, ya. Jadi beda ya. Verzet ini diregister sendiri. Kalau Verzet atau Verzet itu mengikuti perkara asal, tapi kalau ini sudah perkara diregister sendiri. Pemeriksaan dilakukan seperti pemeriksaan perkara gugatan biasa, walaupun pihak yang mengajukan sebagai pelawan dan pihak yang digugat adalah sebagai terlawan. Surat perlawanan seperti surat gugatan, beda dengan Verzet ya. Surat perlawanan dianggap sebagai jawaban. Upaya hukumnya juga sama, banding kasasi dan juga ada peninjauan kembali. Untuk proses pembuktian juga sama dengan perkara biasa karena ini adalah pemeriksaan perkara biasa. Hanya bentuknya adalah perlawanan. Terus apa yang dibuktikan dalam Der dan Verzet itu? Berdasarkan pasal 378 RP dan 37 79 RP ini, untuk dapat dikabulkan perlawanan, pihak ketiga diperlukan terpilih dua unsur, yaitu adanya kepentingan dari pihak ketiga, dan kedua secara nyata hak pihak ketiga dirugikan. Jadi kepentingan pihak ketiga ini apa? Kepemilikan hak miliknya tadi dia dibuktikan dan dia ada dirugikan di situ. Ya, masih ada dalam dunia Verzet, dalam Der dan Verzet ya. Pelawan harus dapat membuktikan bahwa ia mempunyai hak atas barang yang disita, dan apabila ia berhasil membuktikan kerugiannya, maka ia akan dinyatakan sebagai pelawan yang benar dan sita akan diperintahkan untuk diangkat. Pelawan tidak dapat membuktikan bahwa ia adalah pemilik dari barang disita, maka pelawan akan dinyatakan sebagai pelawan yang tidak benar atau pelawan yang tidak jujur, dan sita akan dipertahankan atau dikuatkan ya, begitu. Bagaimana jika pihak perlawan adalah suami istri?
perlawanan yang diajukan oleh istri atau suami terhadap harta bersama yang disita tidak dibenarkan karena harta bersama selalu merupakan jaminan untuk pembayaran hutang istri atau suami yang terjadi dalam perkawinan, yang mana harus ditanggung secara bersama. Nah, perlawanan ini oleh suami istri terhadap harta bersama bisa diterima apabila ada perjanjian masalah pemisahan harta perkawinan. Dan pada saat penandatanganan, penjaminan tidak dilakukan secara bersama-sama, atau suami aja tanda tangan, istrinya tidak, istri tanda tangan tapi suaminya tidak. Nah, ini tanpa diketahui ya, begitu. Perlawanan pihak ketiga adalah upaya hukum luar biasa, sehingga pada akhirnya tidak menangguhkan eksekusi. Eksekusi harus ditangguhkan oleh ketua pengadilan negeri yang memimpin eksekusi apabila perlawanan benar-benar beralasan. Ya. Jadi kalau ada alasan ya ditangguhkan, tapi pada akhirnya sebenarnya tidak melakukan eksekusi. Ketua majelis hakim memeriksa perkara dedan berset atau perlawanan. Jadi seyogyanya melaporkan perkembangan perkara kepada ketua pengadilan negeri. Karena lapor tersebut diperlukan oleh ketua pengadilan untuk menentukan kebijaksanaan mengenai diteruskan atau ditangguhkannya eksekusi yang dipimpinnya. Nah, contohnya sebenarnya secara formalitas eksekusi diajukan oleh pihak yang tidak berhak. Nah ini pasti tidak akan menghalangi adanya pelaksanaan eksekusi itu sendiri. Sekarang kita lihat kaidah hukum dalam pemeriksaan berset ya. Ini dari putusan MA nomor 308 PDT 2021 yang menjelaskan sita jaminan atau konservator bersalah atau CP yang dinyatakan di atas milik pihak ketiga memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengajukan dedan berset. Ya, jadi inilah dasar pihak ketiga mengajukan perlawanan tadi ya. Nah, selanjutnya putusan MA nomor 19 KPDT 89 dedan berset yang diajukan oleh atas sita jaminan atau CP dengan pengadilan negeri dalam suatu perkara perdata dapat diberikan selama putusan perkara dilawan atau perkara pokok belum punya kekuatan hukum tetap serta CP tersebut belum diangkat. Ya, jadi selama perkara itu belum dieksekusi, ya, dan belum berkekuatan hukum tetap atau belum dilaksanakan eksekusi, maka dibenarkan untuk mengajukan namanya perlawanan atau dedan berset ini. Terus bagaimana apabila itu jadi eksekusi? Kalau sudah dieksekusi berarti harus mengajukan gugatan baru ke pengadilan. Baik, itulah tadi penjelasan dari kami. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada pertanyaan, saran, dan masukan silakan disampaikan di kolom komentar. Kami akan mencoba menjawab semua pertanyaan yang Anda sampaikan. Dan atas saran-saran yang membangun channel ini akan kami upayakan ditindaklanjuti ke depannya. Sampai bertemu kembali di video kami yang akan datang.